Daripada menghadiri sidang perdana gugatan cerainya, Rosa memilih bekerja. Sementara Yoyo tak jelas keberadaannya. Memang atas kesepakatan saya sama Yoyo, mungkin ini adalah untuk sementara adalah hasil dari keputusan kami. Dinilai terbukti menggelapkan uang, Krishna Mukti masuk bui di Kendari, Sulawesi Tenggara. Manohara Odelia Pino diultimatum suaminya Tengku Muhammad Fahri agar kembali ke Kelantan, Malaysia sebelum 2 Juli 2009. Mano udah bilang Mano nggak mau balik, dia kan pertama bilang dia ikhlas lepasin Mano aja kalau dari pertama nggak mau, Mano emang nggak mau, dia silakan gitu. Sekarang kenapa dia minta balik? Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali rasanya saya Ika Purti bisa menemani aktivitas Anda siang hari ini bersama Inseleb Siang. Mengawali hari pertama ini di bulan Juli, kami siap menyajikan informasi khas dunia selebriti hanya untuk Anda. Pemirsa, berikut sajian kami siang hari ini. Setelah hampir sepekan tak muncul di media, usai perceraiannya dengan Yoyo, penyanyi Rosa pun akhirnya berbicara gamblang soal prahara rumah tangganya tersebut. Benarkah kasus perselingkuhan Yoyo 2 tahun lalu yang membuat Rosa menggugat cerai sang suami? Kita ikuti penuturannya berikut ini. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu. Sidang pertama gugatan cerai Rosa kepada Yoyo Padi suaminya digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Selasa pagi kemarin. Seperti yang sudah dipastikan sebelumnya, Rosa tidak menghadiri persidangan karena masih berada di Malaysia dalam rangka promo album terbarunya. Begitupun juga dengan Yoyo. Keduanya hanya diwakili kuasa hukum masing-masing. Rosa baru kembali dari Malaysia Selasa siang kemarin dan langsung mengisi acara di sebuah program musik di salah satu stasiun televisi swasta. Dan inilah untuk pertama kalinya Rosa muncul setelah beberapa hari terkesan menghilang sejak gugatan cerainya kepada Yoyo tercium media. Memang atas kesepakatan saya sama Yoyo, mungkin ini adalah untuk sementara adalah hasil dari keputusan kami. Sejauh ini Mas Yoyo, saya sudah berusaha komunikasi, tapi saya belum berhasil untuk komunikasi mencari tahu kenapa tidak hadir. Tak banyak yang Rosa utarakan atas keputusannya menggugat cerai Yoyo. Rosa terkesan masih menutupi alasan di balik keputusannya menggugat cerai sang suami. Tapi intinya, Rosa memang telah menggugat cerai Yoyo dan mengharapkan hak perwalian atas Rizky Langit Ramadan, anak sematawayangnya. Lebih dari itu, diakui pelantun ayat-ayat cinta ini meski gugatan cerainya sudah mulai disidangkan, dirinya dan Yoyo masih berhubungan baik. Tidak ada gontok-gontokan di antara keduanya, seperti banyak yang terjadi pada pasangan yang akan bercerai. Saya nggak mau berlarut-larut. Saya hanya mungkin di sini saya hanya memberikan sedikit statement supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya, dan mohon dimengerti bahwa keadaan saya juga ya mungkin teman-teman pers juga mengerti ya. Ini adalah berat buat kami, buat keluarga saya. Tapi yang jelas ya kita mencari yang terbaik lah. Insya Allah mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Mohon doanya aja. Dia lebih layak dariku, seperti apa. Dari luar, Rosa memang masih bisa tersenyum dan terlihat tegar. Tapi secara psikis, Rosa jelas tengah menanggung beban berat atas konflik rumah tangganya yang kini telah bermuara di pengadilan. Belum lagi isu orang ketiga yang disebut-sebut sebagai akar permasalahan rumah tangganya terus berhembus panas. Bahkan sehari sebelumnya, Ukas Hasan ayahnya secara tak langsung menyatakan jika kejadian kepergoknya Yoyo bersama seorang model cantik asal Surabaya tahun 2007 lalu sebagai pangkal dari konflik yang menyelimuti rumah tangga Rosa dan Yoyo selama 2 tahun belakangan. Pernyataan ayah Rosa pun diamini Habib Abdurrahman, guru spiritual Rosa yang ditemui di Bandung kemarin. Pada awalnya berlangsung cukup baik ya, tapi semenjak kejadian yang di Surabaya itu, maka itu menjadi trigger untuk Rosa.
Meski ayah dan guru spiritualnya telah mengakui jika kejadian kepergoknya Yoyo menggandeng seorang model cantik di Surabaya tahun 2007 lalu sebagai pemicu konflik, tapi ketika isu orang ketiga ini langsung ditanyakan, Rosa tidak bersedia menjawabnya. Aduh, jangan dijawab yang fitnah-fitnah, aku nggak mau jawab ya. Pokoknya antara saya sama Mas Yoyo nggak ada masalah. Kami sama-sama tuh kan, jadi orang Sundanya keluar. Sama-sama pengen semuanya berjalan dengan baik lah. Kita berdua udah dewasa, sama-sama mengetahui apa yang terjadi. Satu pasangan tak cukup, dua simpanan juga tak cukup. Dinilai terbukti menggelapkan uang, Krishna Mukti masuk bui di Kendari, Sulawesi Tenggara. Saksikan kisahnya sesaat lagi. Kasus hutang piutang yang berbalut isu cinta sesama jenis akhirnya benar-benar menyeret presenter Krishna Mukti ke balik jeruji besi. Terhitung sejak Selasa kemarin, Krishna resmi menjadi tahanan penghuni Kendari, Sulawesi Tenggara. Bagaimanakah kasus ini sehingga Krishna benar-benar ditahan? Kita simak liputannya berikut ini. Hari-hari ke depan, Krishna Mukti akan terbenam sepi di rumah tahanan kelas 2A Kendari, Sulawesi Tenggara. Krishna dipastikan akan menjadi penghuni baru Rutan Kendari setelah kemarin ditahan atas tuduhan menerima keuntungan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Yoyon. Yoyon yang disebut-sebut sebagai teman istimewa Krishna sudah lebih dulu divonis bersalah karena terbukti menggelapkan uang Heri Maulana. Krishna terseret kasus Yoyon karena Krishna menerima uang senilai hampir 300 juta rupiah dari Yoyon. Heri kemudian melaporkan Krishna karena diduga ikut menikmati uang hasil kejahatan Yoyon. Proses penahanan berlangsung pada 30 Juni kemarin. Setelah berkas pemeriksaannya sudah lengkap atau P21 dan oleh penyidik Polda Sulawesi Tenggara akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, Krishna yang ditemani 3 tim penyidik dari Polda Sulawesi Tenggara mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara guna melimpahkan berkas pemeriksaan. Krishna nampak tegang dan sama sekali tak ada senyuman di wajahnya. Krishna bahkan bersikap galak dan ketus terhadap wartawan yang mengambil gambar Krishna secara diam-diam. Bos, lu kan teman gua, bos. Udahlah, kali ini. Kita bisa komentar satu aja. Enggak. Boleh enggak? Sedikit aja. Please. Sedikit aja. Tolong selamatin diri. Iya, makanya Enggak. Sedikit aja. Enggak ada, oke? Aja gitu. Enggak ada. Oke? Tolong gue. Iya, maksudnya kita minta komentar. Enggak usah. Kali ini gue minta sama lo. Oke? Dari Kejaksaan Tinggi Kendari, Krishna kemudian dibawa petugas ke Kejaksaan Negeri Sulawesi Tenggara untuk registrasi berkas. Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, Krishna digiring ke Rutan Kendari setelah ditetapkan sebagai tahanan titipan kejaksaan. Tanpa sepatah kata pun, Krishna dengan sangat cepat masuk ke Rutan Kendari. Menurut Jaksa Penuntut Umum Arman Mol, sarjana hukum, Krishna dijerat dengan pasal 480 ayat 1 dan 2 KUHP. 480 1 dan kedua tentang menerima keuntungan dari hasil kejahatan. Ancaman hukumannya 4 tahun. Krishna jelas tak mau berlama-lama hidup di penjara. Karena itulah Krishna segera mengajukan penangguhan penahanan. Lewat kuasa hukumnya, Krishna juga mengaku siap mengembalikan semua uang yang terlanjur mengalir dari rekening Yoyon ke rekening pribadinya. Krishna berdalih bahwa selama ini tak tahu bahwa uang ratusan juta rupiah itu berasal dari kejahatan. Nilai uang yang mengalir ke rekening Krishna ternyata membengkak dari nilai yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan. Nilainya mencapai 365 juta rupiah, padahal sebelumnya disebutkan hanya senilai 295 juta rupiah. Awalnya berapa tadi? 294, itu memang yang di rekening yang di BAP yang ada seperti itu. Kok begitu di kejaksaan kapan mereka bongkar lagi rekening-rekening ini, rekening-rekening dari dari bank gitu. Kalau saya mereka nggak punya kapasitas untuk penyidikan seperti itu. Kasus yang menimpa Krishna Mukti memang cukup mencoreng mukanya. Selain dituduh menadah uang hasil penggelapan,
Krisna juga dihantam oleh gosip cinta sejenis dengan Yoyon. Bahwa surat yang gue kirim ke Yoyon itu bukan surat cinta. Gue itu udah terbiasa sama orang-orang di dunia entertain. Kalian juga semua tahu lah paling. Kita manggil dengan apa sih? Hai Say, hey Chin, Dear, Gears, ya kan? Apalah, Bo, apalah gitu-gitu. Nah ini juga begitu gitu loh. Gue tulis surat sama dia. Kalau gue bacakan terus begini. Hey honey, akhirnya gue bisa nih pergi ke Bali. Sorry ya kalau kemarin gue nggak bisa gitu. Forgive me. Gue masih ingat tuh kata-katanya gitu. Sandra Dewi kepergok jalan bareng dengan vokalis Ada Band, Doni Sibarani. Artis cantik Sandra Dewi boleh saja mengaku belum pernah mendapatkan lelaki yang tepat untuk hidupnya, apalagi betah sekali untuk menjomblo. Tapi fakta lain menyebutkan dia sedang kedapatan makan malam bersama Doni, vokalis Ada Band. Benarkah demikian? Kita simak liputannya berikut ini. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu lama menjomblo, Sandra Dewi sepertinya telah menemukan tambatan hatinya. Siapa laki-laki beruntung tersebut? Ternyata adalah Doni Sibarani, vokalis Ada Band. Selasa malam kemarin, Sandra dan Doni kepergok awak media sedang makan malam berdua dalam suasana romantis di sebuah restoran di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan. Tapi ketika wartawan coba memastikan hubungan keduanya, buru-buru Sandra dan Doni coba berkelit. Gak ada apa-apa. Lagi ngapain? Berdua jalan berdua lah, ngerangka apa sih? Nggak habis meeting aja kita. Enggak, cuma ngomong kerjaan aja. Jadi tadi rame-rame sih berlima, terus pulang deh. Sebatas hubungan kerja, itulah jurus yang dipakai Sandra dan Doni untuk coba berkelit. Tapi dari senyum malu-malu keduanya dan rona merah di pipi Sandra, jelas mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Sandra baik, Ram. Kita sebetulnya udah kenal lama, cuman baru karena proyek ini jadi akhirnya jadi sekarang dekat ya. Salah satu penyanyi favorit keluarga aku, dari mamaku, adik-adikku juga semua suka sama Doni karena memang suaranya bagus, terus nyanyi juga bagus, penuh perasaan, kata-kata lagunya juga yang dalam-dalam banget deh. Oh jadi udah dikenalin sama mama? Oh enggak, maksudnya ya siapa yang gak kenal Doni ya, maksudnya. Sah-sah saja memang jika keduanya belum mau mengungkapkan hubungan spesial yang sedang mereka jalin. Tapi dari perhatian Doni yang mau membukakan pintu mobil ketika Sandra akan pulang, jelas jika hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja, tentu Doni tak akan memberikan perhatian seistimewa tersebut kepada Sandra. Lo jadi berdua nih? Sandra, pintunya buka. Manohara Odelia Pino diultimatum suaminya Tengku Muhammad Fahri agar kembali ke Kelantan, Malaysia sebelum 2 Juli 2009. Perseteruan Manohara Odelia Pino dan Tengku Fahri ternyata belum berakhir. Meski kerap dipojokkan oleh surat pernyataan Manohara dan sang ibu, Tengku Fahri ternyata belum bisa melupakan Manohara dan berharap ingin kembali ke pelukannya dengan mengirimkan sebuah surat. Apa tanggapan Manohara soal surat cinta tersebut? Kita simak liputannya berikut ini. Terasa sebulan sudah Manohara Odelia Pino tinggal di Indonesia. Setelah berhasil melepaskan diri dari cengkraman suaminya, Pangeran Kerajaan Kelantan Malaysia, Tengku Muhammad Fahri.
Namun memasuki hari ke-30, Tengku Fahri akhirnya mengirimkan surat kepada Manohara yang intinya meminta agar sang istri kembali ke pelukannya sebelum 2 Juli 2009. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan Mano belum juga kembali ke Kelantan, maka Tengku Fahri pun akan menempuh langkah selanjutnya. Pengiriman surat itu pun langsung mengundang reaksi dari Manohara. Dengan didampingi sang ibunda Daisy Fajarina dan tim kuasa hukumnya, Dara berusia 17 tahun ini dengan tegas menolak untuk kembali menjejakkan kakinya di Malaysia. Bilang Mano nggak mau balik, dia kan pertama bilang dia ikhlas lepasin Mano aja. Kalau dari pertama nggak mau, Mano emang nggak mau, dia silakan gitu. Sekarang kenapa dia minta balik gitu? Iya, terbukti kan sekarang. Kadang-kadang dia mau, kadang-kadang dia ikhlas, kadang-kadang sekarang oh saya mau dia kembali, itu permainan saya, dia mesti kembali kepada saya. Di situ terbukti betapa sikapnya dia gitu. Kalau memang ini tidak mau kembali apa segala macam, itu tidak perlu ditanggapi lah surat seperti itu. Kalau saya ya, tidak perlu ditanggapi karena bagaimanapun itu hanya peringatan dari suami. Kalau toh dia mau kembali ya silahkan. Kalau toh dia tidak mau kembali artinya kan hak dia secara hukum syariat menurut di Kelantan itu ya habis gitu hak-haknya. Wajar saja jika Mano menolak kembali ke dalam pelukan Tengku Fahri. Pasalnya, sejak menikah dengan sang pangeran Kelantan pada Agustus 2008, Mano merasa tidak diperlakukan sebagai istri dan kerap dianiaya. Namun Fahri punya pandangan lain. Kaburnya Mano ke Indonesia dinilai telah melanggar undang-undang dan hukum syariat Islam yang berlaku di Kelantan, Malaysia. Karena bagaimanapun, Mano masih berstatus istri sah Tengku Fahri. Sebelum Fahri melakukan langkah-langkah lebih jauh, ya dia harus mengingatkan dulu kepada Mano. Harus memanggil dulu, memberi muka dulu kepada si istri. Meskipun si istri ini sudah melakukan fitnah, sudah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi suami, tetap dia itu merupakan istrinya Fahri. Hukum syariah tidak pernah melindungi laki-laki yang memperlakukan meninggalkan mertua di runway seperti itu ya, meninggalkan saya dan kakak ipar ya di runway dari waktu kejadian di Jeddah, terus tidak berhenti torture ya, menyakiti istri, terus tidak berhenti juga mempermalukan istri dan mempermalukan keluarga istri. Selama Manohara di sana kan keluarganya juga dipermalukan sekali. Terus dia juga udah melanggar hak asasi manusia yang dia lakukan di sana gitu. Syariah Allah juga tidak akan pernah melindungi kepada seorang suami yang membuat perlakuan yang sangat memalukan seperti itu ya. Terbitnya surat dari Tengku Fahri tersebut mau tak mau menyulut kembali perang pernyataan antara pihak Manohara dan Iksan selaku perwakilan Kerajaan Kelantan. Pemicunya, apalagi kalau bukan soal kabar pengembalian sejumlah barang mewah yang pernah diberikan Tengku Fahri kepada Manohara dan Daisy Fajarina. Iksan lagi-lagi menyebut Daisy sebagai pembohong karena tidak bisa menyodorkan bukti pengembalian jam tangan mewah seharga 700 juta rupiah yang menurutnya sudah dikembalikan. Kepada siapa dikembalikan barang-barang itu? Mana bukti pengembaliannya? Alhamdulillah kita bisa buktikan karena saat itu kita memang tidak minta tanda terima. Tapi alhamdulillah kita bisa membuktikannya dengan cara dia pakai sendiri. Waktu di TV itu, waktu wawancara dia pakai baju merah, ternyata dia juga pakai jam ini lagi gitu loh. Fahri punya puluhan jam. Nah sampai saat ini itu jam dipakai oleh Ibu Desi sejak awal sebelum mereka nikah. Sampai sekarang belum dikembalikan. Dan itu bentuknya di pinggirnya dia punya lapisan putih, di pinggirnya ada berlian putih dan biru. Bagi Manohara, surat yang dikirimkan Tengku Fahri itu tak lebih dari ancaman untuk mengganggu hidupnya. Apalagi suaminya tahu kalau selama di Indonesia, Mano sudah punya pekerjaan. Sesuatu yang haram dilakukan ketika Mano hidup di Kelantan. Sekarang kan Mano bekerja gitu, and he's already stated on TV, dia kan memang gak suka kalau Mano kerja. So